beberapa peserta pada workshop kali ini sudah tidak asing lagi dengan penggunaan quizzes ya. Kalau di pollingnya Bu Vinita tadi cukup tinggi yang sudah menggunakan quizzes dalam pembelajaran di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Oke, bisa next. Nah, adapun materi quizzes yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah cara membuat akun quizzes. Jadi untuk menggunakan quizzes ini, kalau kita bertindak sebagai guru, maka kita perlu untuk membuat akun quizzes terlebih dahulu. Nah, membuat akun quizzesnya ini sangat mudah sekali, nggak sampai 1 menit sudah bisa nanti ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, cara menggunakan soal yang tersedia. Nah, ini kalau menurut saya keunggulan atau keuntungan kita jika kita menggunakan quizzes, karena kita sebagai guru atau pendidik jika memiliki kesibukan yang cukup tinggi, nah kita bisa mencari atau menggunakan soal-soal yang sudah ada di quizzes, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, selain menggunakan soal yang tersedia, tentunya kita juga bisa menggunakan atau membuat soal sendiri, membuat soal sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Dan yang keempat, cara menugaskan kepada siswa. Nanti saya akan menunjukkan bagaimana Bapak Ibu menugaskan soal yang sudah dibuat atau soal yang telah tersedia tadi kepada siswa. Kemudian yang kelima, cara mengerjakan tugasnya. Dan yang terakhir, cara melihat dan mendownload analisis tugas. Nah, ini yang biasanya dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru ya, selaku pendidik, untuk melihat kira-kira soal mana sih yang sulit dan soal mana sih yang bagi siswa itu mudah untuk mereka kerjakan. Next. Nah, apa itu quizzes? Jadi quizzes ini merupakan sebuah web tools ya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun kita tidak install di laptop atau HP, kita bisa menggunakannya. Nah, web tools ini digunakan untuk membuat sebuah permainan quiz interaktif ya, yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, untuk saat ini quizzes tidak hanya berupa quiz interaktif, akan tetapi juga dilengkapi dengan upload materi. Jadi selain digunakan untuk permainan quiz interaktif, quizzes juga bisa untuk digunakan oleh Bapak Ibu dalam mengupload materi. Nah, sifatnya online dan ini yang disukai oleh anak-anak, dia bersifat karena dia bersifat game ya Bapak Ibu ya. Jadi sifatnya menyenangkan, kemudian real time kalau kita menginginkan kuisnya dilakukan secara langsung. Kemudian seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa langsung melihat hasilnya. Nah, ini bisa digunakan Bapak Ibu sebagai alternatif evaluasi pembelajaran. Nah, selain real time, quizzes ini nanti soal-soalnya itu juga bisa digunakan sebagai pekerjaan rumah ya Bapak Ibu. Kemudian hasilnya, analisisnya bisa kita dapatkan di akhir. Oke, next. Nah, ada 2 hal Bapak Ibu yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan quizzes ini. Yang pertama, kalau kita ini sebagai guru, as a teacher, maka kita untuk membuka quizzes ini alamatnya adalah yang ini, quizzes.com ya Bapak Ibu ya. Nah, jika nanti sebagai peserta atau as a student, maka untuk ke quizzesnya itu dengan mengetikkan join.quizzes.com. Jadi ini yang harus 2 hal yang nanti harus kita perhatikan. Next. Nah, kalau dulu di awal-awal munculnya quizzes, itu quizzes dia hanya menyediakan soal pilihan ganda saja waktu awal-awal. Nah, di kemudian hari quizzes ini melengkapi fitur-fiturnya. Jadi kita tidak hanya bisa menuliskan atau membuat soal dalam bentuk pilihan ganda, akan tetapi ada beberapa pilihan soal lain yang bisa kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Seperti yang kita ketahui kalau yang AKM itu ya kita siswa diminta untuk membuat pilihan ganda yang kompleks di mana jawabannya pilihan jawabannya itu lebih dari 1. Nah, ini kita bisa menggunakan opsi banyak jawaban.
Kemudian ada juga isian singkat. Nah, ini kalau kita membuat soal dengan isian singkat, kita bisa pakai ini. Kemudian ada survei, kemudian esai, ini untuk soal yang uraian, dan ini untuk upload materi. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, cukup gampang sekali cara membuat akun Quizizz. Jadi nanti yang pertama atau awalnya Bapak Ibu buka dulu Google. Ya, nah kalau yang punya dua device, ini bisa pakai laptop, bisa pakai HP ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti dibuka Google-nya, kemudian Bapak Ibu ketikkan Quizizz, kemudian Bapak Ibu mendaftar atau sign up. Nah, ini kemudian kita langsung ke menu sign in-nya pakai sign in Google yang mana, akun Google yang mana. Untuk operator bisa next terus, next. Saya tunjukkan nanti yang muncul seperti apa begitu ya. Next, next. Next lagi. Next. Next. Next lagi. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, kita langsung ke langkah-langkah menggunakan Quizizz. Bapak Ibu bisa langsung coba di rumah. Next. Oke, jadi yang pertama nanti Bapak Ibu buka Google-nya, mesin pencarian Google-nya, kemudian di sini di search Quizizz ya, Q-U-I-Z-I-Z-Z ya. Jadi Z yang double itu ada yang di belakang ya Bapak Ibu ya, bukan Quizizz tapi Quizizz gitu ya. Oke, kalau sudah kemudian next. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu akan muncul seperti ini, Quizizz yang seperti ini. Nah, ini silahkan diklik nanti Bapak Ibu, diklik, kemudian next. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan HP, ya, kalau Bapak Ibu menggunakan HP akan sedikit berbeda. Jadi di HP itu di pojok kanan atas di sini ada garis 3 ini. Ini Bapak Ibu klik di sini. Kemudian Bapak Ibu klik sign up. Nah ini diklik sign up free seperti ini ya. Nah setelah itu akan muncul seperti ini, selamat datang di Quizizz. Kemudian di sini ada menu continue with Google. Nah di sini diklik ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu pilih akun Google yang mau Bapak Ibu gunakan ya. Oke, next. Itu jika menggunakan HP ya Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan laptop ya, maka Bapak Ibu harus sign up dulu. Sign up-nya ada di pojok kanan atas. Nah, ini diklik saja, kemudian next. Nah, ini juga sama ya, kalau yang tadi di HP, ini yang kalau pakai laptop, selamat datang di Quizizz. Caranya sama. Anda bisa sign up dengan menggunakan akun Google yang sudah Anda punya, atau bisa juga dengan menggunakan alamat email ya. Paling mudah adalah menggunakan akun Google kalau saya ya. Tapi kalau yang mau pakai email silahkan nanti kemudian diisi password emailnya begitu ya. Nah ini kita login-nya pakai akun Google ya. Jadi ini diklik kemudian next. Nah, ini kemudian silahkan Anda pilih salah satu akun Google yang sudah Anda punya, begitu ya. Oke, next. Nah, cukup singkat, jadi itu Anda sudah punya akun di Quizizz ya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat soalnya? Nah, ini sudah akunnya, ini tampilan awal ketika kita sudah mempunyai akun ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita mau membuat soal bagaimana? Oke, next. Nah, nanti di tombol yang di tab sebelah kiri ini ada plus buat. Nah, seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengubah bahasa Indonesia, maka di pojok kiri di sini nanti silahkan diklik setting, kemudian bahasanya bisa diubah sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau ini punya saya sudah saya ubah dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Jadi ini ketika kita sudah klik tombol buat, nah di sini ada dua pilihan ya,
ada kuis, ada pelajaran. Nah, karena kita fokusnya untuk membuat soal, maka saya pilih yang kuis. Nah, kuisnya ini nanti diklik ya Bapak Ibu. Kemudian next. Nah, setelah itu nanti akan tampil seperti ini. Buat kuis seperti ini. Nah, silakan Anda berikan nama kuis ini. Nah, kuisnya misalkan apa? Penilaian harian bangun ruang atau penilaian harian sistem persamaan linear dua variabel dan seterusnya ya Bapak Ibu. Silakan ditulis ini nama kuisnya yang kira-kira mudah untuk diingat. Kalau lebih detail lebih bagus. Jadi misalkan penilaian harian bangun ruang kelas 8 misalkan. Nah, silakan diketikkan di sini. Kemudian Bapak Ibu pilih mata pelajaran yang terkait. Nah, silakan ini Bapak Ibu sesuaikan. Nah, jika tidak ada pilihannya di sini, maka di sini Bapak Ibu bisa klik lebih. Nah, nanti akan muncul mata pelajaran yang lebih banyak. Atau kalaupun tidak ada sama sekali, maka bisa diklik lainnya. Nah, kalau sudah diisi nama kuis dan mata pelajarannya, kemudian Bapak Ibu klik selanjutnya. Next. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang sudah saya isikan. Jadi saya beri nama kuis misalkan di sini bangun ruang gitu ya. Kemudian di sini saya pilih mata pelajarannya matematika, kemudian saya klik selanjutnya, maka akan muncul next. Nah, akan muncul soal seperti ini. Nah, untuk yang pertama ini kita latihannya membuat soal sendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau mau membuat soal sendiri berarti di kolom tulis pertanyaanmu di sini ini kita tuliskan. Nah, ini kita tuliskan. Misalkan soalnya seperti ini. Banyaknya rusuk pada prisma segi 6 adalah. Nah, di sini di bawahnya ini adalah pilihan ganda yang Bapak Ibu bisa tuliskan. Nah, misalkan 6, kemudian 18, 24, 48 ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu untuk yang guru matematika itu akan sangat terbantu karena di sini kita bisa menuliskan equation ya Bapak Ibu ya. Kita bisa menuliskan equation secara langsung. Kemudian di sini juga kita bisa memasukkan gambar jika kita ingin soalnya itu ada gambarnya. Kita juga bisa memasukkan soal dalam bentuk audio atau video ya Bapak Ibu. Nah, begitu juga untuk yang pilihan ganda, di sini kita juga bisa mengetikkan equation ya atau memasukkan gambar ya. Nah, ketika kita menuliskan soalnya di sini, maka layar yang di sebelah kanan ini akan tampil soal yang sudah kita ketikkan di kolom sebelah kiri ini beserta pilihan jawabannya ya, Bapak Ibu. Kemudian next. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menuliskan soal beserta pilihan ganda, karena ini pilihan gandanya yang benar cuma satu, maka jangan lupa dicentang pilihan jawaban yang benar ya. Jadi Bapak Ibu centang di sini. Nah, kalau sudah, kemudian next. Nah, kalau sudah, kemudian jangan lupa untuk diklik di sebelah bawah sini tombol simpan. Nah, biar soal yang kita tulis tadi sudah tersimpan ya. Jangan lupa diklik tombol simpan. Itu Bapak Ibu jika kita ingin menulis soal pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Oke, next. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin menambahkan soal lagi, soal yang baru? Tadi kan soal nomor 1. Nah, di sini ada create equation. Nah, kita bisa menambahkan soal yang baru. Kita klik saja tombol yang di sebelah sini, pertanyaan baru. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa menuliskan pertanyaan yang lain. Next. Nah, kita bisa menuliskan pertanyaan yang lain. Sekarang kita coba untuk menuliskan soal dengan jawaban benar lebih dari satu, gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita mau jenis soal yang seperti itu, maka tombol ini yang kita klik ya, Bapak Ibu ya.
Ini untuk lebih dari satu jawaban benar. Next. Nah, misalkan seperti ini contoh soalnya. Berikut ini nama-nama yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia adalah, nah di sini ada lebih dari satu jawaban benar. Nah, kalau lebih dari satu jawaban benar, maka Bapak Ibu harus centang jawaban yang benar seperti ini. Nah, nanti soalnya akan muncul di layar yang sebelah kanan seperti ini. Dan jangan lupa diklik simpan. Oke, next. Oke, itu yang untuk soal dengan lebih dari satu jawaban benar. Kalau untuk soal isian singkat, nah kita kliknya tombol yang ini Bapak Ibu, yang kuning ini kita klik ya. Kemudian next. Nah, ini untuk isian singkat, misalkan ini Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Republik Indonesia yang ke titik-titik. Nah, karena isian singkat Bapak Ibu, maka akan memungkinkan siswa untuk menjawab dengan beberapa variasi. Nah, untuk itu di sini perlu Bapak Ibu sediakan beberapa alternatif jawaban. Misalkan ini 6. Nah, ini huruf berupa huruf. Nah, ini yang berupa angka. Ini yang hurufnya besar di depan. Nah, ini yang huruf besar semua. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu yang untuk isian singkat. Jangan lupa kemudian diklik tombol simpan. Oke, next. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah selesai ini ya, ceritanya kita udah selesai membuat soalnya, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Nah, di pojok kanan atas di sini ada tombol terbitkan. Nah, Anda bisa klik di sini. Terbitkan, begitu ya. Next. Nah, setelah diklik tombol terbitkan, maka di sini akan muncul rincian kuis. Nah, ini bisa Bapak Ibu lengkapi ya. Misalkan ini tambahkan judul gambar. Nah, misalkan karena tadi penilaian hariannya judulnya bangun ruang, maka di sini kita bisa upload gambar bangun ruang. Kemudian pilih bahasa. Nah, ini kita bisa memilih bahasa. Bisa saja kita pilih bahasa Indonesia. Kalau mau yang bahasa Inggris ya biarkan saja. Nah, kemudian pilih kelas. Nah, ini kita pilih kelasnya. Untuk yang tadi misalkan untuk diberikan di kelas 8. Nah, maka ini bisa kita klik di sini, nanti kita pilih yang kelas 8, begitu ya. Kemudian siapa yang bisa melihat kuis ini? Nah, yang bisa melihat kuis ini biarkan dalam publik ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah sudah diisi semua, jangan lupa kemudian diklik tombol simpan ya. Next. Nah, misalkan seperti ini. Ini yang sudah saya upload gambarnya, kemudian saya pilih bahasanya, kemudian kelasnya tadi ya. Ini saya pilih kelas 9, ini tetap publik, kemudian diklik simpan begitu. Next. Nah, kalau sudah, maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu, akan tampil seperti ini. Nah, jika kita ingin memainkan permainan ini secara langsung, maka kita tinggal klik mulai kuis langsung. Nah, kita tinggal klik saja, kemudian di next. Nah, ketika kita mengklik tadi mulai kuis langsung ya, nah nanti akan disediakan dua pilihan. Pilihannya klasik atau kecepatan guru. Nah, apa bedanya dua pilihan ini? Kalau klasik itu kecepatan dalam mengerjakan soalnya itu tergantung pada siswanya masing-masing ya. Nah, kalau kecepatan guru ini yang menentukan soalnya berganti atau tidak itu guru. Jadi guru yang mengontrol siswa itu pindah ke soal berikutnya atau masih tetap begitu ya. Itu bedanya. Nah, selain menggunakan kuis langsung, soal yang sudah kita buat tadi juga bisa diberikan sebagai pekerjaan rumah. Oke, next. Nah, selanjutnya, kalau sudah, nanti akan tampil seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah semacam settingan gitu ya, settingan permainannya.
Di sini ada 3 pilihan mode yang bisa kita pilih, tim, kemudian klasik, atau ujian. Nah, kalau tim, ini Bapak Ibu Guru harus membagi siswanya dulu ke dalam kelompok-kelompok, gitu ya. Nah, yang klasik ini yang paling sering kita gunakan karena siswa atau peserta itu dia menjawab sesuai dengan kemampuan atau kecepatan mereka sendiri. Nah, mereka akan berkompetisi secara individu dan bersenang-senang selama permainan itu berlangsung. Nah, selain dibuat dalam bentuk game, bisa juga kalau misalkan diberikan pada saat ujian atau tes, ya. Nah, jadi terserah Bapak Ibu mau pilih mode yang mana. Nah, setelah itu untuk tetapkan ke kelas, ini tidak usah kalau kita masih belum membuat kelasnya, maka ini tidak usah, kita lewati saja. Nah, untuk yang pengaturan umum, upaya peserta, berapa kali peserta dapat mengikuti kuis ini. Nah, saran saya ini diklik yang tak terbatas saja buat antisipasi barangkali siswa itu tiba-tiba dia jaringannya kurang kuat atau tiba-tiba terputus di tengah permainan, itu dia bisa untuk join kembali. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau membatasi, nah ini nanti akan ada pilihannya 1, 2, 3, 4, 5, begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau membatasi ya silahkan, tapi konsekuensinya jika misalkan siswa hanya diberikan 1 kesempatan untuk mengerjakan soal tersebut, ketika jaringannya terputus, maka siswa tidak akan bisa mengerjakan soal itu kembali. Untuk name factory ini sebaiknya kita nonaktifkan saja agar siswa itu dia mengetikkan nama sesuai dengan nama lengkapnya sendiri ya. Kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah, ini tergantung Bapak Ibu ya. Ini bisa aktif, bisa tidak. Apakah Bapak Ibu ingin menunjukkan kepada peserta jawaban yang benar setelah setiap pertanyaan atau tidak ya. Kalau misalkan untuk tes sebaiknya sih tidak. Tapi kalau hanya untuk kuis diberikan jawabannya nggak apa-apa, tidak masalah gitu ya. Tergantung Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada lagi pengaturannya tunjukkan jawaban setelah aktivitas. Nah, ini juga tergantung Bapak Ibu apakah peserta kuis tadi itu diperbolehkan untuk melihat kembali pertanyaan dan jawaban setelah permainan itu selesai. Next. Oke, ini masih ini kalau yang ini untuk pengaturan aktivitasnya. Nah, apakah siswa nanti kalau menjawab benar ada power up kayak semacam bonus-bonus seperti itu. Kemudian tunjukkan papan peringkat. Nah, ini apakah siswa bisa melihat papan peringkat ketika dia mengerjakan? Kalau menurut saya perlu ya, jadi biar ada semangat dari siswanya. Pertanyaan diacak. Nah, ini apakah Bapak Ibu guru menginginkan untuk pertanyaannya diacak apa enggak? Kalau diacak berarti silakan diaktifkan. Kemudian pilihan jawaban acak juga sama. Pertanyaan penebusan. Nah, ini barangkali Bapak Ibu ingin memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab kembali beberapa pertanyaan yang tadinya salah, begitu ya. Kalau misalkan tidak diberi kesempatan ya dinonaktifkan saja. Kemudian ini ada perlihatkan meme. Nah, jadi di sini ada meme-meme yang lucu ya, yang sudah disediakan. Kalau Bapak Ibu mau membuat meme sendiri juga ada, silakan. Nah, ini kalau sudah disetting seperti ini, kemudian Bapak Ibu klik lanjutkan ya. Next. Nah, akan muncul seperti ini di layar kita nanti ya. Jadi ini adalah alamat siswa untuk mengerjakan soal yang sudah kita buat ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa membagikan kode ini ya dengan siswa diminta terlebih dahulu untuk join myquizzes.com ini, atau Bapak Ibu juga bisa langsung share link seperti ini. Share link kemudian kita copy paste di grup WA kita masing-masing, atau bisa di lewat Google Classroom dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu perlu di sini saya tekankan bahwa jika belum ada siswa yang bergabung atau memulai atau join, maka Bapak Ibu belum bisa untuk mengklik tombol mulai ini. Jadi di sini ada tanda seperti ini. Nah, ini untuk melihat apakah sudah ada peserta yang bergabung atau belum. Kalau belum, maka Bapak Ibu belum bisa untuk mengklik tombol mulai. Next.
Nah, ini adalah tampilan di siswa ya Bapak Ibu ya, jika dia mau memulai untuk bergabung dengan kuis. Nah, akan mulai seperti ini. Nah, silakan nanti siswa diminta untuk mengklik tombol mulai. Dan di sini ada beberapa pengaturannya. Dia bisa pakai musik, kemudian dia bisa pakai efek suara, mau memenya ditampilkan atau tidak. Kemudian ini juga ada pembaca otomatisnya, barangkali untuk siswa yang mungkin penglihatannya kurang bagus ya. Jadi ini ada pembaca otomatisnya ya. Tapi yang translate tadi saya coba dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi kalau soalnya bahasa Indonesia ya agak aneh gitu ya. Oke, next. Nah, seperti ini kalau Nah, seperti ini jika sudah ada peserta yang join, nah maka di sini akan muncul, jadi yang tadi mula-mula 0 di sini menjadi 1. Nah, kalau sudah ada peserta yang join seperti ini, maka guru bisa mengklik tombol mulai, ya. Oke, next. Nah, ini kita bisa melihat papan peringkat ini di layarnya guru ya. Ketika kuis itu sudah mau berakhir, kita bisa melihat siswa-siswa yang memperoleh nilai yang tinggi, mulai dari 1 sampai 5 atau dan seterusnya, bisa kita lihat di sini. Next. Nah, kalau sudah selesai, kita memberikan kuis kepada siswa, maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada tanda unduh hasil. Nah, ini digunakan untuk melihat hasil analisis butir soal yang sudah dikerjakan oleh siswa. Next. Nah, kita bisa mengunduhnya di sini. Nah, ini kita bisa melihat ringkasannya ya. Tadi siswanya itu benar berapa, salah berapa, kemudian waktu yang dia butuhkan itu berapa. Oke, next. Nah, ini adalah tampilan dari hasil analisis butir soal dari kuis yang sudah kita berikan kepada siswa dalam bentuk Excel ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Ini juga sama, jadi tadi ada 2 sheet gitu ya. Sheet 1 tadi isinya yang tadi, yang ini sheet 2 untuk playernya ya, untuk pemainnya. Next. Oke, nah ini kalau misalkan kita mau melihat hasilnya, di tombol sebelah kiri ini ada hasil ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti bisa diklik hasil, kemudian akan muncul tadi sama seperti yang tadi. Jadi barangkali yang tadi kelewatan, nah ini bisa dicari di tombol yang sebelah kiri hasil. Ini adalah nanti isinya adalah kuis-kuis yang sudah pernah kita berikan kepada para peserta. Next. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, selain kita bisa membuat soal sendiri, di Quizzes itu sudah disediakan beberapa atau banyak soal sebenarnya ya, yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya sangat mudah sekali. Jadi di sini di bagian kiri ini, kita klik tombol, ini ada 2 sebenarnya. Kita mau pakai profilnya orang lain, maksudnya itu langsung kita pakai semua soal yang sudah dituliskan oleh orang lain, atau kita mau pakai profil kita sendiri ya. Nah, jika kita ingin menggunakan profilnya orang lain, maksudnya kita tinggal memakai soal tadi, maka Bapak Ibu langsung aja ketik di sini sesuai dengan yang Bapak Ibu cari, yang sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, begitu ya. Keywordnya harus sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, begitu ya. Next. Nah, seperti tadi saya ingin mencari soal-soal yang berhubungan dengan bangun ruang. Nah, setelah saya mengetikkan tadi keywordnya adalah bangun ruang, maka di sini akan tampil banyak sekali pilihan soal yang sudah dibuat oleh orang-orang lain, begitu ya. Nah, kita tinggal melihat saja, kita mau soalnya yang berapa, yang 20 kah? Nah, di sini ada 20, kemudian ini untuk
kelasnya. Nah, biasanya ada untuk kelas berapa? Contohnya ini untuk kelas 8 ya. Yang ini untuk kelas 10 sampai 12. Nah, kalau kita menginginkan menggunakan profil orang lain, maka kita tinggal klik saja Bapak Ibu. Kita klik salah satunya yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian next. Next. Oke. Nah, karena tadi saya memilih satu ini, bangun ruang sisi datar, nah maka akan muncul seperti ini tampilannya sama kayak yang tadi kita buat soal ya Bapak Ibu ya. Nah, terserah Bapak Ibu mau langsung kita buat kuis atau mau dibuat sebagai pekerjaan rumah ya. Kalau misalkan kita mau langsung buat kuis, maka caranya sama kayak yang tadi, diklik aja mulai kuis langsung begitu ya. Kemudian kita bagikan linknya dengan terlebih dahulu mengatur dulu tadi ya aturan-aturannya. Oke, next. Nah, oke. Nah, ini kalau tadi kita membuat menggunakan soal orang lain. Nah, bagaimana kalau misalkan kita itu mau pakai profil kita, tapi kita mau mencari atau menggunakan soal-soal yang sudah ada. Nah, kalau kita mau pakai profil kita, maka langkahnya sebenarnya sama kayak yang membuat soal sendiri tadi. Kita klik tombol buat di sini, kemudian kita klik quizzes, kemudian next. Nah, di sini ya Bapak Ibu sama kayak yang tadi, kita akan ketemu dengan kolom ini, kita isikan kolomnya, kita beri nama kuisnya, kita pilih mata pelajaran yang terkait, kemudian kita klik tombol selanjutnya. Next. Nah, oke. Nah, bedanya apa? Kalau yang tadi kita buat pertanyaan baru sebelumnya, kita buat pertanyaan yang baru tadi pakai beberapa pilihan soal ini ya. Nah, kalau kita mau menggunakan soal-soal yang sudah dibuat, kemudian kita memilih dari beberapa soal itu, maka di sini ada teleport questions ya. Jadi ini kita tinggal nanti masukkan soal-soal yang mau kita gunakan gitu ya. Kemudian ini kita ketik aja, kita ketik misalkan kita mau nyari soal yang berhubungan dengan bangun ruang misalkan. Next. Nah, kita ketik soal yang berhubungan dengan bangun ruang sisi datar misalkan. Nah, akan di sebelah kiri ini akan tampil beberapa soal yang sudah tersedia, tapi kita hanya mengambil beberapa saja. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan ya, ketika kita mau mengambil soal langsung dari orang lain, itu harus kita sesuaikan dulu dengan materi yang sudah kita sampaikan kepada siswa-siswa kita atau peserta didik kita. Jangan sampai karena asal ambil punyanya orang, kemudian ada beberapa soal yang materinya belum kita sampaikan, ternyata sudah ada di soal itu. Jadi Bapak Ibu tetap harus selektif begitu ya. Nah, ini misalkan nih, saya mau mengambil soal ini. Nah, ini tinggal nanti kita klik tombol add saja. Nah, di sini ada filternya Bapak Ibu ya, ada filternya. Jadi di sini untuk grade-nya itu ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, biar nggak terlalu banyak file yang bisa kita lihat di sini. Kemudian subjeknya, nah subjeknya ini mata pelajaran apa? Misalkan mata pelajaran matematika ya, berarti kita pilih yang matematika. Kemudian number of questions. Nah, kita pinginnya yang tampil di sini itu soal yang berapa jumlah soalnya ya. Apakah 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30 dan seterusnya. Bahasa. Nah, kita mau misalkan mau ubah ke bahasa Indonesia, tinggal dipilih aja. Nah, misalkan ini kita mau ambil soal yang ini, tinggal klik tombol add, kemudian next. Nah, ketika kita sudah mengklik tombol add, maka di sini soal-soal yang kita pilih akan berpindah ke profil kita, gitu ya. Jadi ini ada beberapa soal yang sudah saya pilih.
Nah, kalau sudah selesai, kita sudah selesai nih, sudah selesai memilih soalnya, maka seperti yang tadi, di pojok kanan atas ini ada tombol terbitkan. Nah, tinggal diklik aja tombol terbitkan, kemudian next. Nah, akan muncul seperti ini lagi, rincian kuis ya. Nah, kita mau isi, nah silakan dilengkapi gambarnya, bahasanya dirubah, kemudian ini untuk grade berapa, untuk kelas berapa, kemudian siapa saja yang bisa melihat, kita pilih publik ini ya. Setelah itu jangan lupa untuk diklik tombol simpan. Next. Nah, akan muncul seperti ini lagi Bapak Ibu ya. Nah, sama seperti tadi ya, mau mulai kuis langsung atau diberikan pekerjaan rumah ya. Oke, next. Nah, sudah selesai ternyata Bapak Ibu. Jadi cukup singkat, cukup mudah sekali penggunaan Quizzes ini. Jadi kalau saya misalkan ada penilaian harian untuk anak saya ya, daripada saya membuat soal susah-susah, nah itu saya tinggal lihat aja di Quizzes materi yang sesuai dengan mata pelajaran anak saya, kemudian saya uji cobakan ke dia, nah saya bisa tahu soal-soal mana dia yang belum bisa dan soal-soal mana yang dia sudah bisa mengerjakan. Oke, begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti barangkali ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat. Saya kembalikan lagi kepada moderator.